Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Anak-anakku, pada pertemuan ini kita masih mempelajari bab 3, yaitu tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk sekarang kita akan mempelajari bagian ketiga, yaitu tentang negara Indonesia. Adapun lembaga negara yang terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagai berikut. 1. Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua, Presiden. Yang ketiga, ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang keempat, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang kelima, Mahkamah Agung atau MA. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan yang ketujuh, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Serta yang kedelapan, Komisi Yudisial atau KY. Anak-anakku semuanya, mari kita bahas kegiatan pada hari ini. Yang pertama yaitu tadi tentang MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR, anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD, di mana anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu yang diselenggarakan oleh KPU setiap 5 tahun sekali, dalam masa jabatan 5 tahun. Bersidang sedikitnya 1 kali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak. Kemudian anakku semuanya, MPR mempunyai tugas dan wewenang. Di antaranya untuk tugas dan wewenang dari MPR adalah sebagai berikut. 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar yang terdapat dalam pasal 3 ayat 1 UUD 1945. Jadi anak-anakku semuanya, Undang-Undang Dasar boleh dirubah, boleh ditambahkan lagi oleh MPR. Kemudian yang kedua, tugas dan wewenangnya, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilu dalam sidang paripurna MPR pada pasal 3 ayat 2. Jadi anak-anakku semuanya, untuk presiden dan wakil presiden yang sudah memenangkan dalam pemilu, nantinya akan dilantik oleh MPR. Sehingga nanti akan resmi setelah dilantik menjalankan tugasnya sebagai presiden dan wakil presiden. Tugas wewenang yang berikutnya, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Bisa kita lihat dalam pasal 3 ayat 3. Tugas berikutnya, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. Bisa kalian lihat di pasal 8 ayat 2. Tugas selanjutnya, memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh parpol atau partai politik, atau bisa juga dari gabungan beberapa partai politik. Bisa anak-anakku semuanya lihat di pasal 8 ayat 3. Itu untuk tugas dari MPR. Ada beberapa tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian lembaga negara yang kedua adalah Presiden.
Kaitannya dengan presiden, anak-anakku semuanya, bisa kalian lihat di pasal 4-17 Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana dalam penjelasan itu kita lihat yang pasal 4 bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 45. Jadi di sini presiden bisa sebagai kepala negara dan bisa juga sebagai kepala pemerintahan. Untuk pasal 4 ayat 2 yang berbunyi presiden melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh 1 orang wakil presiden. Jadi presiden dalam melaksanakan tugasnya baik sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara, dia dibantu oleh 1 orang wakil kepala atau wakil presiden yang nantinya juga dibantu oleh para menteri. Itu sedikit kaitannya dengan lembaga negara kita yang kedua, yaitu tadi presiden. Kemudian anak-anakku semuanya, untuk lembaga negara yang ketiga, yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk DPR, bisa kalian lihat pada pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. DPR adalah satu lembaga negara pembuat undang-undang atau legislatif. Jadi perlu anak-anak ketahui bahwa undang-undang di negara Indonesia cukuplah banyak. Ya, ada undang-undang lalu lintas, ada undang-undang pendidikan, ada undang-undang tentang lingkungan hidup atau yang lainnya. Itu yang membuat di sini adalah DPR. Namun, kekuasaan ini harus dengan persetujuan presiden. Jadi DPR boleh membuat, tetapi lebih tepatnya dalam hal ini yaitu harus disetujui oleh presiden. Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun. DPR bersidang sedikitnya 1 kali dalam 1 tahun. Itu tadi sedikit gambaran tentang DPR. Yang kedua, DPR mempunyai fungsi. Ya, fungsi dari DPR setelah terpilih bisa kalian lihat atau dibaca dalam Undang-Undang Dasar 45 pasalnya 20A ayat 1. Apa fungsi dari DPR itu? 1, fungsi legislatif, yaitu tadi adalah membuat menetap undang-undang dengan persetujuan presiden. Jadi fungsi yang pertama tadi adalah legislatif. Perlu kalian ketahui anak-anak semuanya, kalau kita bicara legislatif, caleg gitu, calon legislatif, berarti di situ adalah kita bicara DPR. Berarti bicara juga tentang pembuatan undang-undang atau menetapkan undang-undang. Sekali lagi, tadi harus mendapat persetujuan dari presiden. Fungsi yang kedua dari DPR adalah fungsi anggaran, yaitu menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. Jadi, anggaran pendapatan belanja negara paling tidak adalah disusun oleh DPR, sehingga keuangan negara nantinya akan tepat pada sasarannya karena tersusun rapi oleh DPR. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pengawasan, di mana DPR mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh presiden, yaitu presiden dalam membelanjakan keuangan negara itu nantinya akan selalu diawasi oleh DPR. Jadi tidak asal membelanjakan keuangan negara. Kemudian yang berikutnya tadi ada fungsi, ada sedikit tentang pengertian DPR. Kita lanjut ke berikutnya yaitu tentang hak-hak dari DPR. Yaitu bisa kalian lihat pada pasal 20A ayat 2. Untuk hak-hak DPR pada pasal 20A ayat 2 itu diantaranya 1. Hak interpelasi, yakni hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah
yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, hak interpelasi ini adalah hak meminta keterangan kepada pemerintah. Dalam hal ini siapa pemerintah itu? Yaitu kepada Presiden. Yang kedua, hak angket, yakni hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini undang-undang yang sekian banyaknya di Indonesia itu akan selalu diselidiki oleh DPR, barangkali ada di antara undang-undang tersebut yang menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku. Yang ketiga, semuanya, yaitu hak menyatakan pendapat. Yakni hak DPR untuk menyatakan pendapat atau usul mengenai kebijakan dari pemerintah. Jadi DPR punya hak untuk mengungkapkan, menyatakan, untuk berpendapat yang disampaikan kepada pemerintah. Itu diantaranya adalah hak-hak dari DPR. Anak-anakku semuanya, kita lanjut ke lembaga negara yang berikutnya, yaitu BPK. BPK adalah satu badan pemeriksaan keuangan negara dalam hal ini. Jadi Badan Pemeriksa Keuangan. Sedikit kaitannya dengan BPK. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan Undang-Undang Pemeriksa Keuangan atau BPK. Jadi kalau kalian kepengen mengetahui tentang isi atau apa tugas dan ini dan lainnya, bisa kalian lihat di tadi ada undang-undang tentang BPK. Untuk keanggotaan BPK dipilih oleh DPR dengan jumlah 9 orang dengan masa jabatan 5 tahun dengan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Kita lanjut untuk yang berikutnya, lembaga yang kelima, lembaga negara kita yang kelima, yaitu MA atau Mahkamah Agung. Untuk Mahkamah Agung bisa kalian lihat pada Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 27 ayat 1, di mana pada pasal tersebut berbunyi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengertian merdeka ini, atau kekuasaan MA ini adalah merdeka, maksudnya MA tidak boleh dipengaruhi oleh lembaga-lembaga yang lain, bahkan lembaga yang lebih tinggi pun tidak bisa mempengaruhi atas kekuasaan kehakiman atau dalam hal ini yaitu MA. Anak-anakku semuanya, sebagai pengadilan negara tertinggi, MA merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Itu sedikit, anak-anakku semuanya, kaitannya tentang MA atau Mahkamah Agung. Kita lanjut untuk yang berikutnya, lembaga negara, yaitu tentang Mahkamah Konstitusi atau MK. Tentang MK, anak-anakku semuanya, bisa kalian lihat di buku Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 24C ayat 1 dan ayat 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 menjelaskan bahwa MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berapa lagi memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
Itu juga sedikit anak-anakku semuanya terkait dengan lembaga negara kita. Yang ke-6 tadi adalah MK. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjut untuk lembaga yang ke-7, yaitu DPD. Untuk lembaga DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau disingkat dengan DPD RI atau DPD, sebelum tahun 2004 disebut utusan daerah. Jadi anak-anakku perlu diketahui, sebelum bernama DPD, itu namanya adalah utusan daerah. Adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Dalam hal ini, berapa jumlahnya setiap provinsinya? Anggota DPD ini adalah 4 setiap provinsi. Jadi untuk mengetahui secara keseluruhan berapa jumlah di Indonesia anggota DPD-nya, harus kita ketahui jumlah provinsinya. Kalau ada 34, berarti 34 kali 4 setiap provinsinya. Kemudian anak-anakku semuanya, apa sih sebenarnya fungsi dari DPD? Fungsi yang pertama, fungsi pertimbangan atau memberikan pertimbangan kepada DPR. Jadi DPD sesekali bisa memberikan satu pertimbangan-pertimbangan yang nantinya akan bisa diputuskan oleh DPR. Jadi memberikan pertimbangannya kepada lembaga DPR. Fungsi yang kedua adalah fungsi pengawasan, tugas dan wewenang. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK. Jadi BPK yang tadi adalah memeriksa keuangan negara, nantinya di sini juga laporannya bisa diberikan kepada DPD. Anak-anakku semuanya, kita lanjut untuk lembaga yang berikutnya, yaitu Komisi Yudisial atau KY. Terkait dengan lembaga yang ke-8 tadi, yaitu KY, Komisi Yudisial, bisa kalian temukan atau kalian jumpai, kalian pelajari pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, yaitu tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial mempunyai wewenang diantaranya: 1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua, wewenangnya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku kehakiman. Yang ketiga, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik, pedoman perilaku hakim. Sedangkan untuk tugas dari KY, Komisi Yudisial, adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung. Yang kedua, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. Yang ketiga, menetapkan calon hakim agung. Dan yang keempat, mengajukan calon hakim agung kepada DPR. Nah, itu anak-anakku semuanya yang bisa Pak Guru sampaikan untuk pembelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan dari lembaga-lembaga negara yang tadi disampaikan sedikit menambah pengetahuan kalian. Kiranya sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.